Kuyang di tengah malam. Malam itu di desa Rimba Jati diliputi keheningan yang mencekam. Di pinggir desa terdapat sebuah rumah kayu tua yang hampir roboh. Rumah milik Nenek Sari, seorang dukun yang sudah lama dijauhi oleh penduduk desa karena dianggap aneh. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang rentak, Nenek Sari menyimpan rahasia kelam yang sudah bertahun-tahun disembunyikannya. Rahasia tentang Kuyang. Kuyang adalah makhluk jadi-jadian, seorang perempuan yang bisa melepaskan kepalanya dari tubuh dan terbang di malam hari, mencari darah untuk mempertahankan keabadiannya. Konon di masa mudanya, Nenek Sari pernah mempelajari ilmu hitam yang memberinya kemampuan ini. Tetapi ia kehilangan kendali. Sekarang, setiap malam bulan purnama, dia berubah menjadi Kuyang, terbang melintasi desa mencari wanita hamil atau bayi yang baru lahir. Suara desiran angin malam yang biasanya lembut kini terdengar bagai jeritan samar. Di rumah salah satu penduduk ada seorang perempuan bernama Ratna yang sedang hamil tua. Malam itu Ratna sulit tidur. Entah mengapa firasat buruk terus menghantuinya. Suaminya Budi yang bekerja di luar desa belum pulang, dan dia sendirian di rumah dengan perut yang semakin membesar. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari luar jendela. Ratna memicingkan mata, mencoba mengabaikannya. Namun ketika suara itu semakin dekat, hatinya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba bangkit dari ranjang dan mendekati jendela. Saat dia mengintip, sebuah bayangan melintas dengan cepat seperti kepala yang melayang, dengan organ-organ tubuh yang tergantung di bawahnya. Bercahaya redup di bawah sinar bulan. Ratna menahan napas. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu dan menutup semua jendela. Kuyang semakin mendekat. Suara napas berat dan desah panjang terdengar dari luar, membuat suasana semakin mencekam. Ratna mengusap perutnya yang mulai terasa sakit. Ia tahu Kuyang itu datang untuknya, untuk bayinya. Di luar rumah, Kuyang sudah melayang di atas atap. Kepalanya yang mengerikan bergerak-gerak, seolah mencari celah untuk masuk dengan cepat. Ratna mencari sesuatu untuk melindungi diri. Ingatannya tertuju pada jimat yang diberikan nenek tua di desa sebelah. Jimat yang katanya bisa menolak Kuyang. Namun jimat itu berada di ruang tamu, dan dia harus keluar dari kamar untuk mengambilnya. Dengan penuh ketakutan, Ratna memberanikan diri membuka pintu. Suasana rumah begitu sepi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dengan langkah perlahan, ia menuju ruang tamu. Saat tangannya meraih jimat itu, tiba-tiba jendela di ruang tamu terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus masuk, dan di depan jendela itu, Kuyang sudah berada di sana. Matanya merah menyala, bibirnya tersenyum mengerikan. Ratna berteriak, melemparkan jimat ke arah Kuyang. Untuk sesaat, makhluk itu berhenti, terdorong oleh kekuatan jimat. Namun jimat itu tidak cukup kuat untuk menahannya terlalu lama.
Dengan satu desahan panjang, Kuyang melayang ke depan mendekati Ratna dengan cepat. Ratna tersudut, tubuhnya bergetar hebat. Di saat itulah terdengar bunyi keras dari pintu depan. Seseorang mendobrak masuk. Itu Budi, suaminya. Dia berlari dengan parang di tangan, menebaskan senjata itu ke arah Kuyang. Kuyang mengeluarkan suara jeritan melengking, melarikan diri keluar rumah, menghilang ke dalam kegelapan malam. Ratna menangis terseduh-seduh di pelukan Budi. Mereka selamat untuk malam itu. Namun di luar sana, Kuyang masih berkeliaran, mencari mangsa berikutnya, dan mereka tahu ancaman itu belum berakhir.